Ya, sekarang kita coba ngobrol sama seorang videographer yang profesional, yang dia ini biasanya freelance tapi diminta kerja oleh para paket-paket wisata untuk mendokumentasikan kegiatan mereka. Nah, coba kita ngobrol dengan siapa namanya, Mas? Gisu. Mas Gisu. Iya. Mas Gisu. Iya benar. Artinya Gisu artinya apa? Itu sebenarnya marga keluarga. Marga. Oh, sampai Marga orang apa? keluarga. Orang Bali, Tabanan. Orang Bali Tabanan. Jadi sukunya apa? Sukunya suku Bali. Bali itu cuma satu suku ya? Suku Bali aja. Terus marganya? Marganya Gisu. Jadi Gisu, udah ya? dari kakek nenek dari semuanya dari dulu namanya Gisu aja. Kalau itu kan ada Ketut, ada Mada, apa? Sampai apa namanya? Ketut. Anak Ketut, keempat. anak keempat. Iya. Anak pertama? Anak pertama tuh Putu. Putu, anak kedua? Made. Made, tiga? Nyoman. Nyoman, empat. Iya, Oh. empat. Kalau anaknya cuma satu gimana? Putu aja biasa. Putu aja, oke. Tapi kebanyakan orang Bali sekarang nggak mau pakai nama kayak gitu sih. Kenapa? Karena kurang update katanya. Mampir. Cuma nanti dia ada pengulangan setiap, kalau di Bali kan banyak anak banyak rezeki ya, sama ya. Ada yang punya anak 10 kadang. Jadi setelah Ketut ngulang lagi nanti. Tapi kalau bukan Putu, anak kelima Putu. Gede dia namanya. Diubah dikit dia. Oh, Putu gitu. gede itu sama sebenarnya. Oh gitu. Generasi kedua gitu ya. Nyoman, Komang sama. Oh gitu. Komang tuh anak ke-6. Ya bisa kayak gitu. Anak ke-7? Anak ke-7 balik lagi Ketut itu. Oke, ya. Sama Oke. aja. Mas Mas Gisu ya saya panggil ya. Mas Gisu tinggalnya di mana? Di Tabanan, Bali. Tabanan. Kota. Oke. Nah, sekarang bisa dijelaskan Mas, kerjaan Mas ini apa sih? Kerjaannya sebenarnya berasal dari hobi sebenarnya. Hobi Buat bikin video sebenarnya dulu. Jadi cuma kayak orang pernikahan dulu di Bali. Cuma lambat laun menyebar jadi ke akad nikah juga ya, saya kerjain. Terus juga ada pemberkatan juga saya kerjain. Terus juga akhirnya jadi trip juga masuk. Event juga masuk. Mendokumentasikan apa yang bisa jadi kenangan buat mereka. Oke. Nah, Mas ini mohon maaf lulusan apa sih? Lulusan Poltekkes. Kok Poltekkes kok ada gimana ceritanya dulu pas kuliah gimana nih? Karena kan ingin membanggakan orang tua sebenarnya. Dulu. Kepinginnya sih dulu daftar dokter, cuma karena kekurangan biaya sebenarnya. Jadi akhirnya akhirnya pinginnya daftar pertanian, cuma orang tua juga nggak setuju. Jadinya ikutin kata orang tua buat di teknologi laboratorium medis. Oke. Kemudian setelah lulus, kenapa kok sekarang beralih ke Nah, Mas setelah tadi kan lulus, itu sarjana atau diploma? Sarjana kesehatan. Cuma sarjana Terapan. Oh, ada 4. Oke. Nah, kemudian pindah haluan nih. Iya. Pertama latar belakangnya dulu. Karena dulu sempat kerja juga di beberapa puskesmas sama rumah sakit. Oh, pernah juga. Ya. Cuma sebagai perawat ya. Teman-teman itu juga banyak mengeluhkan. Karena kan kita nggak ada PNS ya. Belum ada PNS-nya. Oh, keluhan itu karena keluar masalah status ya. Iya, sama status gaji yang kayaknya nggak mencukupi. Nggak mencukupi. Jadi balik lagi kerja kayak gini yang profitnya lebih tinggi, juga peluangnya lebih tinggi juga gitu. Terus juga kita dapat privilege kayak bisa kemana-mana gitu. Oke, sebentar Mas. Sampean sudah nikah? Mau menikah sih. Mau menikah? Ya. Belum nikah. Oh, saya kira sudah nikah. Oh, jadi belum nikah ya, jadi cari. Udah tunangan. Sudah. Oh, gitu. Saya diundang berarti ini. Nah, Mas, akhirnya beralih ke videographer. Itu momentumnya pas kapan? Kok tiba-tiba itu nawar-nawarkan diri kah atau diminta orang atau gimana? Atau pernah belajar atau gimana? Dulu sebenarnya teman yang minta videoin kakaknya nikah. Bentar. Teman itu kan meminta ke Mas Gisu, kan pasti ada sebab. Iya. Sampai Mas Gisu ada pernah memposting sesuatu kah sehingga teman tuh? Oh, karena dari dulu memang dari sekolah, dari zaman SMP, zaman SMA tuh senang bikinin video sekolah. Kok teman tahu sampean bisa itu gimana? Satu sekolah waktu itu. Kebetulan dia sering ngeliat saya bantu-bantu guru, bantu dosen bikinin mereka video gitu. Oh, gitu. Dari situlah akhirnya teman itu minta bantuan untuk mendokumentasikan pernikahan. Oke. Yang dulunya itu teman-teman minta tolong masih dibayar 2M dulu. Ya betul, Pak.
makasih mas. Oh gitu. Banyak lah dapat pahala berarti. Iya. Oh, Dulu sebenarnya pahala tuh lebih mahal daripada gaji tuh. kerja kayak gitu sebenarnya cuma buat cari makan sebenarnya. cari, Kan kita makan gratis waktu Oh iya betul betul. Karena pertemanan ya. Oke. sharing Nah, berjalan setelah kapan itu akhirnya wah saya kelihatannya passionnya ada di sini tuh pas momentum apa tuh Mas? waktu itu sebenarnya terkait masalah susah bayar bayar listrik, jadinya kayaknya lebih senang di sini kayaknya. Terus ngelihat kayak teman-teman yang lebih pro yang sudah mulai duluan tuh, kok mereka bisa kayak gini ya, mereka bisa sebagus ini. Terus juga ngelihat wajah-wajah tamu, wajah-wajah klien itu bahagianya setelah ngelihat hasil mereka tuh kayaknya saya harus kayak gini. Oh gitu ya. Akhirnya dari situlah timbul saya banting setir, lebih fokus ke desainer. Oke. Nah sekarang Mas, sampean Mas Gisu ini ada lembaganya atau murni individual? Oke. Jadi pada saat lanjut Mas. Jadi pada saat apa namanya? Sekarang sudah full time di videographer. Ya. Nah sekarang kan tadi katanya individual freelance ya. Nah kira-kira gimana nih mencari konsumen? Kalau mencari konsumen yang pertama kita harus cari tahu pasar marketnya dulu. Nah sekarang sampean pasar itu apa? Pasar marketnya itu sebenarnya orang lebih banyak pilih haluan ya. Itu jadi ada orang yang mengkhusus diam di wedding, ada yang mengkhusus diam di trip, ada yang mengkhusus diam di event. Sampean milih mana? Saya tiga-tiganya karena semuanya gitu. dapat uang juga kan. Gitu ya. Ya. Cuma yang lebih penting itu kita gimana cara menjual hasil kita tuh lewat sosial media, karena teman-teman juga lihatnya pasti lewat sosial media, Instagram, jadi sampean pada TikTok. saat membuat konten klien, sampean juga memposting di sosial media. Tapi Itu nggak harus masalah, izin. nggak harus izin ya? Ya, kita izin sama orangnya langsung. Nggak apa-apa itu ya? Ya, tapi ada juga yang nggak ngizinin sebenarnya. Oh gitu. Ada juga. Gitu. Jadi kita tergantung orangnya mengizinkan atau enggak, kita posting. Oke. Mas, jadi kan sekarang individual freelance mencarinya masih belum fokus ke segmen mana ya? Iya, karena yang penting ada rezeki di mana. Iya, di mana dari kita samperin aja. Nah, sekarang saya minta informasi. Kira-kira penghasilan per bulan berapa rata-rata? Rata-rata bisa sampai 15 juta. Itu kalau di hari biasa. kalau hari biasa. Kalau hari tanggal misalnya akhir tahun yang banyak trip-tripnya gimana? Nah, itu bisa sampai 20 lebih. Oh, bisa lah untuk modal nikah ya Mas ya? Iya aja. Gitu. Jadi tadi saya dengar strateginya adalah sampean memposting hasil, dari situlah sampean dapat potensi untuk dihubungi gitu ya. Iya. Oke, kalau jaringan-jaringan ada nggak misalnya jaringan berkomunikasi dengan para agen-agen travel atau apa? Jadi begitu ya. Oke. Kasih banyak Mas ya. Boleh saya posting di YouTube? Nanti kalau ada yang kurang bagus tolong di Saya lebih ke video. Kalau fotografer ini. Kirim nomor rekening. gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kasih banyak Mas ya, Mas Gisu. Mudahan tambah sehat, tambah rezeki, panjang umur. Oke, makasih. Jangan lupa nanti kalau nikah dikasih tahu aja. Kasih. Ya.